Abang None cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Pok, cepetan apa minyak? Ayo udah lapar nih. Sabar ngapain sih, Juk? Pok, kita kan mesinnya kagak pakai lame. Neng, anterin kominya daripada kelaparan tuh. Makanya, Juk, buruan deh lo punya bini. Jadi lo makan mulu. Ya, sih udah usaha terus, Pok. Tapi belum ada yang nyangkut. Nyangkut. Ngangkut. Bisa aja lo kan emang jemuran. Dia nih nyampe. Makasih, Neng. Beli apa nih? Pok beli gula, Pok. Juk, udah nggak usah dipikirin. Kalau lo emang naksir sama dia, lu bilang deh menyak babe lu. Gue kenal kok, itu si Jenab, anak kampung sebelah. Baik dah, Pok. Ayo pulang dulu ya. Jok. Yuk. Gimana? Habisin aja ya. Nyemprot dulu. Aku sih lu. Kan? Mau. Berhasil. Ini bang, kopinya. Taruh situ. Si Sarip kemana Sarip? Di belakang kayaknya. Mau dipanggilin? Panggil. Rip! Sarip! Iya, Nyak. Panggil babe. Ada apa, Be? Gue lihat makanan burung udah habis. Iya. Beli ke sana. Duitnya mana, Be? Nanti di meja. Di meja ya, Be? Iya. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya. Iya, baru pulang. Kenapa lu pulang kayak orang ketakutan? Anu, Beh. Anu kenapa? Sini duduk. Duduk. Anu, mana ya? Anu ada apa? Gini, Beh. Hmm. Tadi Ayo ketemu sama perempuan. Namanya Jenab, Beh. Cakep banget deh, Beh. Nya. Lu naksir? Iya, Beh. Siapa tadi? Si Jenab? Iya, Nya. Apa dia masih orang kampung ini juga? Begitulah kira-kira, Nya. Poin Duna juga tahu, Nya. Si Indun yang macomblang tuh? Iya. Panggilin si Indun. Biar dia yang jadi macomblangnya. Buat ngedelengin si Jenab. Biar nanti kita omongin di sini. Makasih uang sembe sekalian buat si Jenab. Iya deh bang. Neng, tuh mangkok tuh beresin. Daripada berantakan kayak gitu. Iya, Nyak. Nyak, kalau pohon dun tuh kerjanya jadi macomblang ya, Nyak? Lu yang gitu-gituan pakai diurusin. Kan masih kecil. Lebih baik deh tuh. Iya, sekarang ayam masih kecil. Tapi Pan, bakalan gede, Nyak. Iya, mak ceritain. Macomblang kerjaannya itu ngedelengin, ngelamar, amin yang lain-lainnya. Ayo, Nyak ceritain. Duduk situ. Macomblang itu orangnya harus pinter ngomong, pinter bergaul. Jadi, Macomblang itu diutus untuk nyelidikin pribadi calon none mantu. Dalam istilah Betawi disebut ngedelengin.
Waktu Mak Comblang menyatakan kesediaannya buat ngejalanin tugas, mulai dari situlah sebenarnya dimulai apa yang dinamain acara ngedelengin yang sesungguhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Po Indun, apa kabar? Baik, Po. Ada kabar apa ini, Po? Masuk, Po. Iya, makasih. Duduk, Po. Ngomong, ada kabar apa? Tumben kagak sari-sarinya. Po mampir ke gubuk ayah nih. Orang kate, Po. Ayah datang ke sini buat ngeliat perawan empok yang katanya butuh. Si Mpok bisa aja nih. Emang kalau ngedelengin mesti Mak Comblang ya, Nyak? Ngedelengin itu bisa siapa aja, termasuk si jejakanya sendiri. Itu kenapa pakai Mak Comblang? Biasanya kalau Mak Comblang urusannya itu cepet kelar dan beres semuanya. Ngomong-ngomong, rumah sepi banget. Babinya anak-anak kemana? Ada di dalam. Bang! Sini apa? Ini ada tamu nih. Siapa? Po Indun. Ini, Bang. Empok. Tumbenan nih. Iya. Kayaknya ada penting banget. Kagak, Bang. Ayah kemari cuma sebagai Mak Comblang yang punya tugas buat ngedelengin si Jenap. Ngomong-ngomong, Jenapnya kemana? Ada. Ada, Bang ya? Panggil Jenap. Nap, bawa air Neng nih buat Po Indun. Kalau Mak Comblang udah dapat isyarat, obrolan juga udah mengarah ame maksud dan tujuan utame. Nah, ini dia nih Po, anak perawan ayah. Nggak nyangka ya, Salim. ternyata di kampung kita ada anak perawan yang manis benar. Po kali udah denger ya cerita orang kalau ayah tuh punya anak perawan yang baik, Po. Tapi kan itu kata orang. Ayah sendiri nih yang jadi orang tuanya, Po. Masih aja punya rasa takut. Bukan apa-apa. Biar kate dia udah bisa masak sayur asam ame sambal terasi nih, Po. Tetep aja deh, saya takut banget deh, Po. Ya, Bang ya? Lagi, Po. Ngajinya aja baru hatam 3 kali. Iya. Ya, namanya orang tua kan khawatir. Takut nanti ngecewain empok. Iya, bener ya, Bang Ya nggak, ya? lu? Iya. Nah, kalau ayah lihat nih, si Jenap anak gadis yang baik, ayah rasa cocok banget buat Marjuki. Masa? Bisa aja, empok. Iya. Ngomong-ngomong, udah kelamaan nih. Kita pamit dulu ya. Buru-buru amat. Insya Allah deh, besok kita kemari lagi. Bener ya, Po ya? Iya. Nap, Iya. Po Indun mau balik nih sini. Cing balik dulu ya, Nap, ya. Iya deh, Cing. Yuk, Be. Iya. Kita balik dulu nih, Nyak. Iya, Po ya. Sering-sering main sini ya. Salam. Baru mau ketemu juga. Demenan jatuhnya. Tunggu deh. Besok kita diri. Gue deg-degan nih. Lu kayak anak kemarin sore aja pakai deg-degan. Ibarat kata lele, lu ada di padang pasir. Ngap. Udah lu tenang aja, kan ada gue. Ya enggak? Yaudah deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh dia ada jawabannya. Juki. Masuk deh. Duduk dulu deh situ ya. Iya. Makasih, Nyak. Ngelancong yang pertama kali, biasanya si jejaka kagak berani datang sendirian. Ada Bang Juki. Nap. Kenapa lu senyum-senyum aja? Anya ngagetin ayah aja. Deh. Lu bawain sono air. Ada tamu. Iya, Nyak. Minumnya, Bang. Iya. Makasih, Neng ya. Iya. Kasih ya, Naf. Beribu-ribu bintang di langit.
hanya satu bintang yang hadir. Walaupun beribu-ribu gadis yang cantik, cuma Jenab yang abang taksir. Paling banyak perahu sampan hanya membawa sebuah bilik. Andai pun banyak orang yang tampan, Bang, tetap abang yang Jenab pilih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe, Duduk aja lo. Seudahnya si Jejaka datang ngelancong dan udah ada saling kecocokan, terus disiapin deh segala sesuatunya buat ngelamar. Saat ngelamar biasanya utusan dari calon pengantin laki-laki terdiri dari 2 orang wakil orang tua, mak comblang, encang dan encingnya yang udah paham masalah ngelamar dan paham bener masalah agama. Buat orang Betawi, ngelamar itu pernyataan atau permintaan resmi dari pihak keluarga laki-laki. Adat dan tradisi Betawi juga harus nyiapin bawaan pokok pada saat ngelamar. Di antaranya sirih lamaran yang biasa juga disebut sirih embun. Ini bawaan pertama dan utama yang sifatnya wajib. Bawaan ini sebagai lambang kegembiraan dari pihak keluarga laki-laki. Sebab tahap ngedelengin udah nyampe pada tahap ngelamar. Terus bawa apaan lagi, Nyak? Pisang raja 2 sisir, roti tawar, sirup merah sebagai lambang keceriaan dan uang sembe. Uang yang dikasih dari pengantin laki-laki buat pihak pengantin perempuan yang jumlahnya kagak terikat atau sesuai kesepakatan. Kenapa mesti pisang raja, Nyak? Sebab pisang raja adalah pisang terbaik di antara pisang-pisang lainnya. Pisang ini pun ditaruh di atas nampan. Ujung pisangnya dibuatin topi ame kertas warna kuning, merah, atau emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan kita bersama bisa bersiraturahim. Nah, kedatangan kita sama rombongan calon tuan mantu mau ngelamar. Nah, demikian sambutan dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil tuan rumah juga mulain pembicaraan dengan ucapan salam dan hamdalah. Dan terus menjawab maksud tetamunya. Seudahnya sama-sama dengerin sambutan dari kedua belah pihak dan tuan rumah udah bersedia menerima lamarannya, lantas pihak dari calon tuan mantu ngasihin ciri lamaran yang udah disiapin. Mohon maaf nih, bapak-bapak, saya mau nanya nih, apa lamaran beserta perangkat-perangkatnya udah bisa diterima apa belum nih ya? Mana nih? Oh, bisa. Terus mungkin ada lagi yang saya mau tanyain nih. Maksudnya abang mau nanya apa nih bang? Kalau sekiranya Ani tahu nih bang, mungkin Ani bisa kasih tahu abang. Tapi kalau sekiranya sama sekali Ani nggak tahu nih bang nih, ya mohon maaf aja bang, mau bilang apa? Mungkin ya, namanya kita, pengetahuan kita cuma sekian aja bang, cuma segitu-gitunya deh. Iya. Coba. Kita dari jauh nih, Bang. Pengen tahu calon none mantu. Kira-kira boleh kagak nih, Bang? Betul. Kita pengen tahu tuh. Mau ngeliat maksudnya? Iya. Entar tuh gua tinggal tunggu ya. Boleh. Aduh, terima kasih. Mana ya? Ada tadi panggil. Ya, rasanya kita udah kagak sabar pengen lihat gitu. Bang, Pok, ini yang namanya Jenab. Nap, lu kasih salam nih. Yang ini bang? Iya. Masya Allah. Puasa lagi.
Nah, udah kenal kan nama Jenap? Ah, gimana bang? Bener-bener mantep. Yuki kagak salah pilih. Iya. Kalau begitu, ini barang udah bisa saya masukin bang? Silakan. Oh iya. Nah, bawa deh. Dalam acara pengetean, utusan ngelamar kepengen kenal lebih jauh sama keluarga besarnya si gadis. Biasanya obrolan nyampe tuh pada perencanaan bawa tanda putus. Apaan lagi tuh, Nyak? Acara bawa tanda putus? Acara bawa tanda putus dilaksanain sesuai kesepakatan antara dua keluarga di waktu ngelamar. Yang datang nemuin keluarga calon none mantu adalah orang-orang yang udah ditunjuk dan dikasih kepercayaan jadi juru bicaranya dari pihak keluarga calon tuan mantu. Yang mau diomongin apalagi, Nyak? Ngomong-ngomong, apa cingkremnya, Pok? Terus berapa yang dibutuhin buat pernikahan nanti? Kalau anak perawan ayah sih mintanya mate bandeng seperangkat. Terus ke gudangnya apa? Ada pelangkahnya kagak? Terus mau berapa lama nih buat resepsi pernikahan nanti? Ke gudangnya kain aja deh, Po, ya. Pelangkahnya arloji deh. Ya, kalau resepsinya sih jangan lama-lama, sehari aja, kesian pengantin. Terus berapa perangkat pakaian upacara pernikahan yang mau dipakai buat calon pengantin nanti, Po? Berapa? 3 aja deh, Bang. 3? Iya, cukup 3. Mahar atau mas kawin jadi omongan pokok. Saat acara tanda putus, begitu menyebut mahar, orang Betawi punya tata krama sendiri. Kalau calon none mantu minta cingkremnya mata bandeng seperangkat, itu artinya calon none mantu minta mas kawinnya seperangkat perhiasan emas bermata berlian. Kalau nyebutin biaya pesta juga pakai bahasa kiasannya. Nah, makanya utusan pihak calon tuan mantu mesti paham bener ame kata-kata kiasan entu. Sebab omongan entu kan bersayap ame semua masalah yang menyangkut persiapan belanja buat biaya pestanya nanti. Tanda putus bisa berupa apa aja. Tapi kalau orang Betawi ngasih tanda putus pakai cingkrem atau sebuah cincin. Yang disebut tanda putus artinya bahwa calon none mantu sudah terikat dan kagak bisa diganggu lagi sama pihak lain. Walaupun pelaksanaan tanda putus dilakukan jauh sebelum pelaksanaan akad nikah.